Nah, teman-teman semuanya, dalam kondisi kebebasan kita mengakses media sosial, langkah bijaknya kita manfaatkan atau gunakan media sosial dengan sebijak mungkin, biar kita tidak salah kaprah dan tidak terjebak dalam wilayah-wilayah yang memang itu menjadi sengketa hukum. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, teman-teman semuanya, Mas Bro, di channel Kadibau Institute. Bersama saya Joko Hidayat. Nah, teman-teman, saya pada kesempatan kali ini ingin sedikit menanggapi ya tentang persoalan yang hadir dalam dunia sosial, khususnya di channel YouTube. Polemik yang memang terjadi ya di beberapa channel yang hari ini sedang diperbincangkan, bahkan bersoalan dengan persoalan hukum. Yang jelas tentunya pada kesempatan kali ini saya mengajak pada teman-teman semuanya untuk bijak kita menggunakan media sosial, mau itu YouTube, IG, Facebook, Twitter ya. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya media sosial ini diadakan ataupun diwujudkan itu untuk mempermudah akses komunikasi ya, untuk media silaturahmi ataupun untuk edukasi alternatif situasi hari ini ya, yang menuntut kita banyak stay at home, di rumah saja ya, makanya kita manfaatkan media sosial ini dengan sebijak mungkin. Karena agak sedikit menggelitik ya dengan fenomena dan kejadian-kejadian yang memang ini ada beberapa oknum yang mempergunakan media medsos ini dengan hal yang memang kontraproduktif ya, bahkan menjadi persoalan di wilayah hukum. Contohnya misalkan prank yang kemarin-kemarin ini sempat viral ya, itu ada prank buka puasa dikasih uang 10 juta kan gitu. Terus ada juga yang prank pembagian sembako dengan dalamnya sampah. Ya bolehlah, medsos ini kan ruang ekspresi sosial ya, kita bebas saja mengungkapkan atau berekspresi sebisa kita, sebebas kita, tapi ya pada intinya jangan sampai itu merugikan orang lain kan gitu. Alangkah bijaknya kalau misalkan media sosial ini kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat, informatif, edukatif, kan begitu. Daripada menuai propaganda, ujaran kebencian, karena di saat situasi pandemi seperti ini ditambah situasi bulan puasa, ya kalau misalkan dimanfaatkan channel ini untuk media edukasi, media silaturahmi, media belajar, kan begitu. Ini akan menjadi lebih positif tentunya, bahkan bisa menjadi menambah kebaikan pahala kita ya bagi yang melaksanakan saum, daripada kita menyebar ujaran kebencian, hal-hal yang negatif yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dan berimbas kepada orang lain dan juga kepada kita sendiri tentunya. Karena kenapa ini perlu disampaikan, ini kejadian bukan 1-2 kali ya teman-teman semuanya. Banyak orang yang bermasalah dengan persoalan hukum itu gara-gara medsos, misalkan dengan menyebar berita hoax ataupun ya ujaran kebencian, hate speech dan sebagainya, prank-prank yang memang itu melanggar kode etik kemanusiaan, bahkan melanggar norma-norma aturan yang berlaku. Ya kalau misalkan ini negara demokrasi ya silakan teman-teman menyampaikan aspirasi, keluh kesah dengan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Saya sudah jelaskan teori advokasi ya, bagaimana kita menyampaikan aspirasi ya, dengan mekanisme, dengan tata aturan, dengan prosedur yang berlaku di bangsa kita, di negara kita tentunya. Karena mau tidak mau Indonesia negara hukum. Kita sebagai makhluk sosial harus ada entitas lain yang harus kita jaga, yang harus kita hargai. Itu yang jauh lebih penting ya. Kenapa? Karena norma kemanusiaan ini perlu kita terus hadirkan untuk menjaga harmonitas ya, kesosialan kita dalam bermasyarakat. Terlepas memang ketika kita keceplosan ada hal-hal yang memang itu perlu diklarifikasi, silakan bijaklah dalam bermedia sosial ya, bermedsos kita gunakan sebaik mungkin ya teman-teman semuanya. Karena jangan sampai gara-gara medsos malah jadi berantem, gara-gara medsos malah bersentuhan dengan persoalan hukum. Ini kan malah rugi diri kita sendiri tentunya ya. Dan saya juga
mengajak pada teman-teman semuanya untuk isilah kita mengisi media sosial, misalkan YouTube, Facebook, dengan hal-hal yang memang itu menumbuhkan rasa simpati kita terhadap sesama, menumbuhkan kecintaan kita terhadap negara, kepada bangsa, menumbuhkan spirit inspirasi para generasi muda, ya, optimisme. Apalagi di situasi hari ini, kita harus saling mensupport, harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan, harus saling menjaga, dan harus saling merawat, ya, antar sesama anak bangsa ini, ya, anak bangsa Indonesia tentunya. Dan saya juga atas nama pribadi tentunya mohon maaf ketika memang ada persoalan, ada kata-kata, terus ada juga konten yang memang itu terasa, ya, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, itu kepada teman-teman yang menyinggung ataupun ya hal-hal yang memang kurang mengenakan, saya mohon maaf tentunya, karena tidak tahu, ya, selama saya bermedia sosial, selama saya menggunakan channel YouTube, misalkan Facebook, IG, ataupun Twitter, itu bukan hal yang tidak mungkin saya menyinggung perasaan seseorang. Lebih baik kita manfaatkan, selain untuk edukasi, ya, kita manfaatkan media sosial ini bisa untuk wilayah yang lebih menghasilkan profit, misalkan untuk jual beli, kan seperti itu. Ya, intinya Pak ingin mengajak kembali pada teman-teman semuanya, walaupun sudah tahu, tapi apa salah kita mengingatkan, karena sebaik-baiknya manusia itu kan watawasabil haqqi watawasabis sabr. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Untuk teman-teman semuanya, generasi milenial, para pegiat medsos, kita sama-sama jaga harmonitas, rasa kerukunan, rasa kebersamaan, rasa cinta NKRI, dengan konten-konten yang bermanfaat, informatif, yang menghibur, ya, yang menghibur untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Teman-teman semoga sehat selalu, tetap semangat, ya, tetap berproses, tetap berjuang. Teman-teman pelajar tetap belajar, ya, dalam kondisi apapun dan situasi apapun, karena carilah ilmu dari semenjak lahir sampai liang lahat. Ya, kita sama-sama berproses meningkatkan kualitas diri, kita manfaatkan media sosial sekali sebijak mungkin, sepositif mungkin, sebaik mungkin. Oke, salam hormat, saya Joko Hidayat, tetap semangat, tetap menjadi inspirator milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.